Dan di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. 3 butir telur, 110 gram tepung terigu, 250 ml air, 1 bungkus royco ayam, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, setengah sendok teh merica bubuk. Dan yang pertama kita masukkan telurnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan juga kaldu bubuk dan merica bubuknya. Lalu bahan telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Dan kemudian kita masukkan tepung terigunya. Lalu airnya juga kita masukkan. Dan kocok kembali sampai tepungnya tercampur rata ya, tidak ada yang menggerindil. Dan di sini aku menambahkan sedikit pewarna makanan kuning telur. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa ya. Lalu kita tambahkan daun bawangnya. Dan kita kocok sebentar, lalu sisihkan dulu ya. Di sini aku sudah menyiapkan 10 buah sosis yang berukuran kecil. Lanjut kita buka terlebih dahulu bungkus sosisnya. Lalu kita siapkan plastik es seperti ini. Dan kita masukkan satu persatu sosisnya. Dan ini sudah selesai semua ya, kita masukkan dalam plastiknya seperti ini. Sebelum dimasukkan ke dalam plastik, adonan telurnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, agar tidak menggumpal. Cukup 1 sendok ini saja ya, kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian plastiknya kita ikat, tapi jangan terlalu kencang ya bun. Cukup seperti ini ya, tidak terlalu kencang. Karena adonan telurnya masih tersisa, jadi aku tambahin lagi 5 buah sosis. Jadi total keseluruhan menjadi 15 buah sosis. Kemudian kita panaskan air rebusannya. Dan agar tepungnya tidak mengendap, kita goyangkan dulu seperti ini. Dan lalu kita masukkan ke dalam air rebusannya. Dan jika sudah selesai semuanya, lalu kita tutup, biarkan sampai matang. Dan jika sudah terlihat mengapung seperti ini, kita diamkan saja ya bun, sampai 5 menitan. Ini sudah cukup matang, lalu kita angkat. Kita diamkan dulu sampai dingin, atau bisa juga kita masukkan ke dalam kulkas ya. Dan ini yang sudah dingin dan aku masukkan ke dalam kulkas. Jika sudah dibuka plastiknya, kita bagi 2 seperti ini ya bun. Kemudian kita siapkan tusukannya dan tusukan satu persatu seperti ini ya. Dan ini hasilnya yang sudah kita tusuk ya bun. Dan aku buat 10 tusuk saja. Juga kita potong seperti ini ya. Kita mulai memotongnya di bagian pinggir saja ya. Kalau tadi di bagian tengah, sekarang kita ambil di bagian pinggirnya dulu. Lalu kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita tusukkan mulai dari bagian pinggirnya seperti ini. Cukup kita masukkan 4 buah saja ya. Bisa kita masukkan secara bersilang seperti ini. Dan jadinya seperti ini ya bun. Dan sudah beres semuanya dan menjadi 14 tusuk. Unskar minyak untuk menggoreng. Dan yang pertama kita goreng yang bentuk ini dulu ya bun. Bisa dibalik ya bun jika sudah agak kering seperti ini.
Dan ini sudah cukup matang, kita angkat dan tiriskan ya. Tinggal kita menambahkan saus dan mayones di atasnya seperti ini ya. Dan untuk harga jual bisa kita jual 1000-an sampai 1500-an per tusuk. Atau menurut harga jual di daerahnya masing-masing. Dan mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sangat enak dan juga gurih ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini aku sudah menyiapkan 150 gram kerupuk mentah. Kemudian kerupuknya kita rebus terlebih dahulu sampai matang. Dan kita bisa menambahkan 1 sendok makan minyak agar tidak lengket. Dan ini kerupuknya sudah cukup matang dan lembek ya. Kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan 130 gram tepung tapioka, 130 gram tepung terigu, 2 butir telur, dan 2 batang wortel berukuran sedang. Dan untuk bumbunya kita siapkan juga 4 siung bawang putih, setengah sendok makan garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 430 ml air, sedikit mentega atau bisa diganti dengan minyak goreng. Dan kemudian wortelnya kita bagi dulu menjadi 3 bagian, lalu diiris tipis seperti ini. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Dan ini hasilnya yang sudah kita potong kecil, kita sisihkan dulu ya. Lalu kedua telurnya kita kocok terlebih dahulu. Dan bumbunya kita tambahkan juga. Dan ini bawang putihnya sudah aku haluskan ya. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata bumbunya. Dan kita tambahkan juga menteganya. Kalau tidak ada mentega bisa diganti dengan 1 sendok makan minyak ya bun, agar mudah larut. Dan lanjut kita masukkan tepung tapioka dan tepung terigunya ya. Dan yang terakhir kita masukkan airnya secara bertahap ya bunda. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonannya halus dan tidak menggerindil lagi ya. Kemudian kita siapkan loyang berukuran sedang ya. Dan kita olesi dengan sedikit minyak. Kemudian kita tata kerupuk yang sudah kita rebus. Dan jika lengket kerupuknya kita bisa menambahkan minyak. Dan jika sudah selesai, kita taburkan potongan wortel seperti ini. Kemudian kita tambahkan adonan tepungnya sedikit demi sedikit seperti ini ya. Dan satu resep ini menghasilkan 2 loyang seperti ini ya. Jadi adonan tepungnya kita bagi 2 terlebih dahulu. Bisa kita takar sama rata pakai gelas. Dan untuk kerupuk mie sama wortelnya kita bagi 2 juga. Dan jika sudah beres semuanya, kemudian kita kukus selama 20 menitan. Di sini aku percepat saja ya, dan ini hasilnya yang sudah aku kukus. Dan ini cetakan yang aku pakai. Tinggal kita tekan saja seperti ini. Dan ini hasilnya yang sudah kita cetak. Kita ulangi lagi sampai adonannya habis ya. Dan jika beres semuanya sudah dicetak, biasanya ada sisa di dalam loyang. Adonannya kita bisa satukan kembali, dirapatkan dan agak ditekan-tekan sedikit. Dan jika sudah rapat bisa dicetak kembali. Jadi tidak ada sisa ya yang kebuang. Dan ini hasilnya yang sudah kita cetak.
Di sini aku sudah menyiapkan stik es krim. Bisa kita masukkan stik es krimnya sebelum digoreng. Atau bisa juga kita menggorengnya terlebih dahulu seperti ini. Jadi nanti setelah matang baru kita masukkan stik es krimnya agar lebih gampang. Dan setelah agak kering bisa kita balikkan seperti ini agar matangnya merata. Dan ini juga agak menempel ya, kita bisa pisahkan satu persatu. Dan ini sudah terlihat matang, kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng ya. Dan kita masukkan stik es krimnya satu persatu. Dan dari satu resep ini menghasilkan 28 stik. Tapi di sini aku tidak menggoreng semuanya dan sisanya bisa kita masukkan ke kulkas ya. Dan ini sudah siap kita hidangkan ya. Dan untuk teman cemilannya kita bisa menambahkan saus dan mayones. Dan jika untuk dijual kita bisa tambahkan sausnya seperti ini agar lebih menarik ya. Dan untuk harga jual bisa kita jual 1000 sampai 1500-an per stiknya. Dan kalau diperhitungkan dengan modal yang kita keluarkan itu sudah untung ya. Juga tentunya sangat pas ya di kantong anak sekolahan. Bisa juga kita sajikan dengan saus kacang seperti ini. Dan kita tinggal menambahkan kecapnya saja, jadinya seperti ini. Dan mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrohmanirrohim. Ini mah beneran enak dan juga gurih. Kalau untuk dijual insya Allah laris ya. Di video kali ini aku buat cemilan. Bisa juga untuk menambah kreasi ide jualan. Dengan hanya modal kecil kita bisa untung banyak. Bagi yang penasaran, kita ikutin videonya sampai selesai. Kita siapkan bahan-bahannya: 200 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 650 ml air, 2 sendok makan udang rebon, 3 siung bawang putih, sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1/3 sendok teh merica bubuk. Kemudian kita campurkan semua bahan. Dan ini udang rebon dan bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukkan airnya. Lalu kita aduk rata sampai tepung tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita bagi 3 adonan sama rata. Ini tujuannya untuk dikasih warna yang berbeda-beda. Dan ini pewarna makanan yang biasa aku pakai. Harganya sangat murah dan banyak dijual di pasar. Di sini aku menambahkan sedikit pewarna oranye. Lalu kita aduk sampai tercampur rata warnanya. Di sini juga aku menambahkan sedikit pewarna kuning telur dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata warnanya. Dan yang terakhir aku tambahkan sedikit pewarna hijau. Kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita panaskan wajan, lalu oleskan sedikit minyak agar tidak lengket. Lalu ambil adonan secukupnya. Kemudian kita ratakan seperti ini. Dan tambahkan sedikit adonan jika ada yang berlubang seperti ini. Lalu kita ratakan kembali. Dan kita diamkan dulu sebentar. Ini sudah terlihat matang merata.
Kemudian kita buka pinggirnya sedikit-sedikit agar tidak rapat. Lalu ambil piring yang rata, kemudian kita balikan dan hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi, ini yang warna oranye. Dan jangan lupa setiap kita mau mencetaknya, kita aduk-aduk dulu adonan tepungnya. Cukup pakai api kecil saja agar tidak mudah gosong. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian ambil satu adonan dan belah tengah menjadi 2 bagian sama rata. Dan kita siapkan tusukannya. Kemudian taruh tusukannya seperti ini. Lalu kita gulung perlahan. Dan hasilnya seperti ini. Dan yang sebagian lagi kita gulung sama. Dan kita ulangi sampai adonannya habis ya. Dan ini contoh yang kita tidak potong. Gulungannya agak besar, kita bisa menjualnya 2.000-an per tusuk. Jadi seperti ini. Dan ini hasilnya yang adonannya kita bagi 2. Dan total keseluruhan menjadi 34 tusuk. Ini contoh yang tidak aku potong, gulungannya terlihat lebih besar. Kemudian kita panaskan minyak dan siap menggorengnya. Lalu kita masukkan satu persatu. Kita gunakan saja api sedang cenderung besar. Dan agar tidak menempel, kita pisahkan satu persatu seperti ini. Dan kita diamkan sebentar saja, ini menggorengnya tidak terlalu lama. Dan ini sudah cukup matang, kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng. Terlihat cantik dengan warna-warna yang cerah. Untuk bumbunya aku menggunakan saus dengan campuran sedikit air, gula pasir, juga garam. Kita bisa menjualnya dengan memakai plastik seperti ini. Lalu kita masukkan satu persatu ke dalam plastik. Kemudian kita tambahkan sausnya. Dan jadinya seperti ini, sudah siap kita jual. Atau kita juga bisa memakai cup plastik seperti ini. Kemudian kita tata satu persatu. Kita tinggal menambahkan saus kental seperti ini. Kita juga bisa menambahkan mayones di atasnya. Dan ini sudah jadi, siap kita jual. Kita cobain rasanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak, gurih, ada crispy-nya dan kenyalnya juga. Bunda di rumah. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. 500 gram tepung tapioka, 250 gram tepung terigu, 500 ml air, 2 butir telur, 1 sendok teh merica bubuk, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu bubuk.
Kemudian air dan bawangnya kita campurkan dan panaskan sampai mendidih ya. Dan sambil menunggu air mendidih, kita campurkan dulu semua bahan-bahannya. Lalu kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Kemudian kita tuangkan air yang sudah kita panaskan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Dan jika sudah agak dingin, bisa kita menggunakan tangan ya, agar cepat tercampur ratanya. Dan jangan lupa cuci tangan yang bersih ya bun. Dan ini sudah cukup, aku percepat saja. Kemudian kita ambil sedikit adonan atau secukupnya saja ya. Lalu kita bulatkan seperti ini. Dan ukurannya bisa disesuaikan ya bun. Dan ini hasilnya sudah beres semuanya, jadi banyak ya bun. Dan kita siapkan tusukannya. Bisa kita tusuk sebelum direbus seperti ini. Dan kita tusukkan satu persatu ya. Karena ini bulatannya agak besar, cukup 3 saja ya bun kita masukkannya. Dan ini hasilnya jadi seperti ini ya. Kemudian kita panaskan air secukupnya saja. Dan jangan lupa airnya kita kasih minyak ya, agar tidak lengket saat merebusnya. Dan jika adonan sudah mengapung seperti ini, kita diamkan dulu selama 3 menit agar kematangannya rata sampai ke dalam ya bun. Lalu kita angkat dan tiriskan. Bisa juga langsung direbus seperti ini ya. Jadi sebelum ditusuk kita rebus dulu. Dan ini sudah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Dan agar cepat dingin dan tidak terlalu lengket, bisa dimasukkan ke air dingin dulu ya bun. Kita masukkan sebentar saja, lalu kita tiriskan kembali. Lalu kita tusuk satu persatu seperti ini. Dan ini hasilnya ya, sudah beres kita tusuk semuanya. Dan total keseluruhan jadi 50 tusuk ya. Dan kalau ingin lebih banyak lagi bisa diperkecil ya bun ukurannya. Lalu kita siapkan adonan telurnya. Kita tambahkan garam dan kaldu bubuk, juga merica bubuk secukupnya saja ya bun. Kemudian telurnya kita kocok lepas. Lalu kita panaskan minyaknya dan masukkan satu persatu ya. Kita panaskan sampai setengah matang saja. Dan ini tujuannya agar telurnya itu bisa menempel dengan rata ya. Jadi nanti setelah diangkat langsung kita masukkan telur dan kita goreng kembali. Dan ini sudah cukup, kita angkat dan tiriskan. Dan langsung kita masukkan telur satu persatu seperti ini. Dan lanjut kita masukkan ke minyak seperti ini ya.
ini sudah ada yang cukup matang, kita angkat dan tiriskan. Dalam penggorengannya cukup sebentar dan tidak lama ya. Kalau telurnya sudah cukup agak kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan ya bun. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng tadi ya. Bisa kita tambahkan saus seperti ini. Ini sausnya aku buat sendiri ya, dan lebih enak. Tinggal kita gulingkan saja ke saus seperti ini ya. Dan mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrohmanirrohim. Pantesan anak-anak banyak yang suka ya, rasanya emang enak. Kalau enak kayak gini mah jangankan anak-anak, orang dewasa pasti banyak yang suka ya. Kalau untuk berjualan bisa kita pakai cup plastik seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Bisa kita jual dengan harga 1000-an saja per tusuknya. Bisa juga kita pakai plastik biasa seperti ini ya. Tinggal kita tuangkan sausnya. Di video kali ini aku buat cemilan lagi. Kita bisa menjadikannya sebagai ide jualan. Langsung aja ya, kita ikutin videonya sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Dan terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya. Di sini aku menggunakan 1/4 kg kulit pangsit. Ini harganya sangat murah dan banyak dijual di pasar. Di sini aku juga sudah menyiapkan 1/4 kg mie. Minyak ini untuk bahan pembuatan mie ayam. Kemudian minyak kita rapikan dulu. Kita akan potong sama rata dan kita akan gunting cukup seperti ini ukurannya. Dan mengguntingnya usahakan harus sama dengan guntingan yang pertama. Kalau ada kelebihan seperti ini, kita jangan membuangnya. Bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan yang lain. Dan potong rapi seperti ini sampai minyak habis. Dan untuk lemnya aku menyediakan 1 sendok makan tepung terigu dicampur air secukupnya. Lalu kita letakkan kulit pangsitnya seperti ini. Kemudian minyak kita letakkan di ujung pangsit seperti ini. Lalu ujung pangsitnya kita lipat seperti ini. Dan kita kasih lem di pinggirnya sedikit saja. Lalu kita lipat lagi ujungnya sampai mengerucut seperti ini. Dan agak ditekan sedikit agar pangsitnya menempel. Dan jadinya seperti ini. Kita lakukan lagi seperti tadi sampai semuanya beres. Dan cara meletakkan minyak itu harus lebih panjang dari kulit pangsitnya. Kita tambahkan minyak secukupnya saja ya. Dan ini hasilnya semua yang kita buat. Kemudian kita siapkan sedikit pewarna makanan, lalu tambahkan 1 sendok makan air, dan aduk-aduk sampai tercampur rata warnanya. Kemudian kita ambil 1 kulit pangsitnya, lalu kita warnai seperti ini. Di sini aku mewarnainya cuma di permukaannya saja, jadi di bagian belakangnya tidak aku warnain. Tapi jika ingin diwarnai semuanya juga nggak apa-apa ya, malah lebih bagus. Dan ini sudah cukup rata seperti ini. Kita ulangi sampai semuanya beres ya.
Dan ini sudah beres semuanya kita warnain. Dan total semuanya menjadi 24. Lumayan banyak ya. Kemudian kita panaskan minyak, lalu goreng satu persatu. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil karena jika memakai api besar, mie bagian dalamnya tidak akan matang. Jadi yang bagian luarnya sudah matang, tapi di dalamnya masih mentah. Jadi lebih baik kita gunakan saja api sedang cenderung kecil agar kematangannya merata sampai ke dalam. Dan jangan lupa dibalik, karena bagian belakangnya tidak aku warnain jadinya seperti ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita tunggu sebentar saja, ini sudah kelihatan matang kecoklatan. Lalu kita angkat saja dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng. Kemudian kita bumbui dengan bumbu tabu rasa asin karena ini masih hambar ya, belum ada rasanya. Dan lanjut kita bumbui dengan bumbu tabu rasa balado. Dan ini rasanya manis pedas. Kemudian aku juga menambahkan saus. Agar terlihat lebih cantik, kita tambahkan seperti ini. Dan di sini aku juga menambahkan mayones. Kita tambahkan juga seperti ini. Dan ini hasilnya terlihat cantik ya. Untuk harga jual kita bisa menjualnya 1000-an saja per satunya, itu pun sudah untung 2 kali lipat. Dan kita bisa memakai cup plastik seperti ini. Dan ini sudah siap kita jual. Bisa kita jual di kantin sekolahan ataupun di tempat keramaian. Dan mari kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat crispy dan perpaduan bumbunya sangat pas, enak. Dan kalau dijual insya Allah pasti laris ya. Sekian video kali ini dan tunggu video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.